Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat, tak semata menjadi tugas pemerintah. Di tengah pandemi seperti ini, perlu upaya semua pihak termasuk masyarakat. Tak ingin tinggal diam, Satuan Tugas Padat Karya COVID-19, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, membagikan masker gratis kepada masyarakat di RW 01. Masker ini merupakan bantuan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga DKI Jakarta. Masker yang dibagikan adalah masker kain 3 lapis sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebanyak 154 set. Masker dibagikan untuk warga lanjut usia dan warga dengan penyakit bawaan atau mereka yang lebih rentan terpapar COVID-19. Kita prioritaskan untuk lansia, karena lansia itu rentan terhadap COVID-19. Kenapa rentan? Karena biasanya kalau para lansia itu diikutsertakan dengan penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Itu yang memicu seandainya COVID terkena ke mereka, para lansia, itu otomatis lebih berat, lebih resikonya lebih tinggi. Masker langsung dibagikan dari rumah ke rumah warga di 8 RT yang berada di RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Tak hanya membagikan masker, Satgas Padat Karya COVID-19 juga turut sosialisasikan gerakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masker untuk membentengi diri kita. Yang kedua, mencuci tangan. Jangan lupa setiap dimanapun kita atau kita setelah menyentuh atau apa barang apa takutnya seperti itu, cuci tangan, disiplin, selalu mencuci tangan sehingga kita terhindar dari virus. Yang ketiga, selalu disiplin menjaga jarak. Tentu saja kegiatan bagi-bagi masker ini disambut baik warga lanjut usia dan warga yang menderita penyakit bawaan. Warga semakin menyadari di saat kondisi pandemi seperti ini, sangat penting untuk mengikuti anjuran pemerintah, patuh kepada protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah banget ya. Kita juga, ya satu memang tadi Ibu bilang mengingatkan, terus ya sebelumnya juga memang kita selalu ingat sih sebenarnya gitu. Ya senang dah dikasih lagi, jadi daripada kita beli kan alhamdulillah dikasih. Alhamdulillah, jangankan jauh ke warung pun aku pakai selalu. Cuci tangan, menghindari kerumunan. Apalagi kalau pergi misalnya kita ke pasar yang segitu banyak orang atau pasar Kebayoran, aku sih alhamdulillah diingetin dulu pernah sama dokter, pulang langsung lepas baju semuanya, ganti, mandi. Terima kasih kepada RW 01 dan Kelurahan Grogol Utara yang telah memberikan masker kepada masyarakat umumnya. Semoga bermanfaat. Nah, Ibu sendiri gimana sehari-hari udah pakai masker belum sih, Bu? Pakai. Ibu kan ke pasar mulu, jadi pakai. Terus apalagi yang protokol 3M, mencuci? Iya, cuci tangan, jaga jarak. Kalau belanja aku emang milih yang tempat dikit. Aku nggak mau orang yang banyak-banyak. Iya, aku dikit pulang aku cepet-cepet cuci tangan, aku tukar baju. Ya, mudah-mudahan sih ya terhindar. Usaha bersama Satgas Padat Karya COVID-19, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat tak berhenti sampai membagikan masker gratis. Setiap pagi, Satgas Padat Karya COVID-19 berkeliling wilayah RW 01 Kelurahan Grogol Utara untuk memantau warga patuh atau tidak terhadap gerakan 3M. Satgas Padat Karya COVID-19 berharap warga di RW 01 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan lebih mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jumlah pelanggar semakin berkurang. Kita sudah melakukan bersama dengan 3 pilar, ya kan. Setiap harinya kita melakukan operasi tertib masker di lingkungan wilayah-wilayah Grogol Utara. Kita ada 16 RW, mulai dari RW 1 sampai 16. Dan itu kita random acak, ya kan, terkait jadwal pelaksanaan tertibnya. Itu kita mulai dari pagi sampai ada 2 kali itu sampai malam. Masyarakat juga berperan penting agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia. Semua bermula dari kesadaran untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Cara sederhana yang sering luput untuk kita patuhi bersama. Yulia Horisman, Ori Salvian, Jawa Post TV.
01 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan menjadi salah satu RW yang gencar sosialisasikan gerakan 3M. Satgas Padat Karya COVID-19 RW 01 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan tak sebatas membagikan masker terhadap warga yang rentan terpapar COVID-19. Saya kali ini akan berbincang bersama dengan Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 RW 01 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, Hoirullah Yahya, berikut ini. Apa kabar Pak Hoirul? Baik, alhamdulillah. Baik pagi ini, Mbak. Tetap semangat ya Pak? Semangat, tetap harus semangat, memang. Pak, kita tahu bersama bahwa kurva pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta ini belum melandai. Perlu peran pihak-pihak seperti Satgas untuk turun ke masyarakat melakukan upaya pencegahan. Nah, kemudian apa yang membedakan program di Kelurahan Grogol Utara ini dengan kelurahan lainnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Khususnya kami di RW 1 Kelurahan Grogol Utara. Kebetulan RW kami ini kan terbagi dua karakter ya. Ada yang di Permata Hijau dan juga ada yang di perkampungan. Kalau yang di Permata Hijau mungkin mereka untuk sisi informasi ataupun yang lainnya mereka mungkin lebih baik lah. Nah, agar tetap ada komunikasi dengan mereka, kami dari pengurus RT RW yang kebetulan juga kita punya beberapa pengurus RT yang dari Permata Hijau, otomatis komunikasi ini kan tetap bisa terjalin dengan baik. Untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang di komplek, kami juga melakukan beberapa hal seperti penutupan tidak terjadi kerumunan di komplek kami di Permata Hijau, itu yang di komplek. Kemudian juga yang di perkampungan, akses keluar masuk yang mengundang kerumunan ini juga kami lakukan. Ada beberapa jalan yang kami tutup portal. Kemudian untuk hal-hal yang lain di dalam pencegahan itu juga kami melakukan gerakan 3M. Malah sekarang tambah 1M lagi Mbak Yuli, jadi 4M ya. Kita melakukan membiasakan gerakan memakai masker, kemudian yang kedua selalu mencuci tangan, yang ketiga kita selalu menjaga jarak, kemudian yang keempat itu tadi ya menghindari kerumunan. Beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti dengan menggunakan spanduk, kemudian juga kami juga ada melakukan gerakan yang menggunakan ini seperti stiker kecil seperti ini. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa melakukan kontak langsung dengan warga, jadi kita beberapa kader kami dari Jumantik atau Dawis kita tempel ke beberapa rumah agar pesan ini bisa sampai ke mereka. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Mudah-mudahan dengan pesan moral yang kecil ini bisa sampai ke mereka. Pak, karena tadi Bapak menjelaskan ada perbedaan, ada yang tinggal di perumahan, ada kemudian di permukiman padat penduduk. Nah, ini bagaimana agar yang disuarakan oleh Satgas ini bisa sampai masyarakat bisa patuh? Ada cara-cara khusus yang dilakukan, Pak? Ya, kalau yang di komplek Permata Hijau, saya pikir kita cukup menjalin komunikasi dengan mereka lah kayak gitu. Jadi dari kekhawatiran saya kalau yang di komplek ya bukannya tidak khawatir ya, tetapi tetap saja agar ada komunikasi dengan baik di dalam penekanan angka di komplek itu tidak terjadi. Kita menjalin terus berhubungan dengan pengurus RT-nya, yang tadi saya katakan bahwa kami juga di pengurus RT itu kebetulan juga dari kompleks sendiri, jadi mereka berkomunikasi. Kalaupun ada gejala-gejala yang seperti apa, biasanya orang Permata Hijau di komplek itu kan mereka sudah langsung kontak ke rumah sakit ya. Yang lebih kita intens sebetulnya yang di perkampungan ya. Kita awalnya kita RW 1 tidak ada yang terkena ya. Saya pikir RW kita itu zero accident ya, tidak ada yang kena, tetapi karena ada seorang ibu ini, dia pernah ke pasar, di pasar Kebayoran Lama, dia tertular di seperti itu. Untungnya keluarga si korban ini bisa berkomunikasi dengan kami, jadi kita bisa memotong jalur penularan itu. Jadi keluarganya bisa ketika kita suruh melakukan swab di puskes kecamatan atau di puskes kelurahan, ini dilakukan.
Jadi kita bisa memotong dan posisi dari keluarga ini sudah ketahuan, ada yang positif, ada yang tidak yang negatif, kemudian yang positif kita isolasi mandiri ini sudah kita lakukan. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan dalam rangka memotong tadi peredaran COVID lebih lanjut. Kita potong seperti itu karena kan kemarin di kebijakan gubernur yang pertama ketika PSBB pertama mereka masih bisa kita isolasi ya, tapi kalau yang sekarang itu kan ada isolasi mandiri, tetapi kalau yang sekarang ketika ada warga kita yang sudah positif, mereka kita konsultasi dengan dokter di puskes atau di kecamatan. Kalau memang protokol kesehatannya selanjutnya adalah di swab, kemudian mereka diisolasi, kemudian kita konsultasi lagi dengan pihak puskes. Kalau memang harus diisolasi di Wisma Mandiri, mereka langsung kita rujuk ke sana. Pak Horol, ini kan bukan hal mudah ketika melakukan sosialisasi gerakan 3M ke masyarakat. Pernah tidak ada pengalaman dari Satgas dan tim ketika turun ke warga, ada yang menolak atau mungkin ada yang meremehkan, ada yang terang-terangan menyatakan saya tidak mau? Pernah ada pengalaman seperti itu, Pak? Iya. Masyarakat kita ini kan macam-macam ya Mbak Yuli. Selalu ada seperti itu. Ada yang merasa, wah saya kebal terhadap corona kayak gitu kan. Nggak ada kok corona gitu. Asumsi seperti ini tetap ada. Tetapi memang kita Satgas tetap harus optimis karena bagaimanapun juga kita kan bekerja sosial. Artinya selain sosial juga kita profesional. Dalam artian kita kasih contoh kayak gitu. Nih kemarin tetangga kita kok buktinya sehat. Nah sekarang kenapa bisa kena kayak gitu kan. Dan kita kasih contoh seperti itu, akhirnya dia berpikir. Akhirnya dia takut juga kayak gitu. Oh ternyata benar juga kayak gitu. Kayak ini kan lingkungan kita ini kan banyak petani tanaman hias. Awalnya mereka sangat mengentengkan, menganggap remeh pakai masker. Tapi setelah melihat ada kasus yang terjadi, kebetulan di depan mereka, akhirnya kita ingatkan terus. Akhirnya mereka sadar, oh iya Pak RW nggak apa-apa, ayo kita pakai masker. Kelihatannya kecil memang pakai masker. Tapi kalau mereka sudah terbiasa pakai masker, ya kita siapkan lagi cuci tangan. Mereka sudah mulai mau ikut aturan seperti itu. Artinya memang kita Satgas itu jangan bosan lah kayak gitu. Karena kalau kita sudah mulai bosan, masyarakat juga akan kendor seperti itu, Mbak. Oke Pak, dari berbagai sosialisasi yang dilakukan soal 3M ini, tingkat pelanggaran terhadap warga melakukan 3M ini apakah masih tinggi atau sudah mulai menurun, warga sudah mulai patuh semuanya, Pak? Tingkat kepatuhan itu ternyata tinggal tergantung di kita, di Satgas juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, masyarakat memang harus sering diingatkan. Cuma memang punish and reward itu kita hanya melakukannya ketika hal-hal tertentu saja. Kalau sekarang ini umpama lah katakanlah ya, kita kasih contoh kalau yang nggak pakai masker dendanya itu kan lumayan besar kalau di Jakarta. 250.000. Kemudian kalau dia punya KTP kan kalau sampai 3 kali mereka ketangkap tidak pakai masker, itu KTP-nya sudah dicabut itu. Ya artinya kan sebetulnya ini sangat serius gitu persoalannya. Cuma memang nanti saya ingin coba kayak gitu. Kita ada juga punish and reward kayak gitu ya. Yang sering pakai masker, yang rajin pakai masker harusnya juga kita kasih ini juga ya, mereka hadiah atau apalah kayak gitu kan. Iya, rencana di RW saya. Kenapa? Karena kan anak-anak juga kan sebetulnya rentan juga. Ini juga bisa jadi klaster baru. Artinya selain orang tua, anak-anak juga perlu juga kita upayakan mereka rajin juga pakai masker, terus cuci tangan. Ini kan kita kadang lengah. Di satu sisi kita genjot tinggi, tapi kita lupa ada klaster yang mungkin harus diselamatkan juga, anak-anak kayak gitu. Oke, Pak, dari gerakan 3M yang Bapak lihat di lapangan yang masih sering dilanggar oleh masyarakat itu yang mana, Pak? Masker kah, cuci tangan, atau masih sering berkerumun, tidak menjaga jarak? Kalau saya lihat sih gini, kalau masker mungkin mereka sudah sadar, cuma kadang mereka suka lupa kayak gitu kan. Kadang masker dibawa tapi ditaruh di kantong gitu kan. Tapi kalau udah ngelihat ada petugas di sana baru pakai masker. Artinya kita memang harus membiasakan habit gitu kan. Mereka pakai masker itu sebuah kebutuhan gitu kan. Nah ini yang coba kita dengungkan. Jadi pakai masker itu sebuah kebutuhan, bukan karena terpaksa kayak gitu. Nah saya lihat juga angka COVID di Jakarta lebih
tinggi itu ya kerumunan kayak gitu kan. Masyarakat kita kan senang ngobrol gitu kan, makan di warteg makannya cuma 2 menit kan ngobrolnya bisa lama gitu. Karena ini sebetulnya kebiasaan juga orang Indonesia yang kita lah, bukan di orang Indonesia tapi kita lah minimal di sekitar kita itu di kerumunan ini yang harus kita hindari gitu. Jadi kadang kalau kita supaya kerumunan ini harus hilang, harus bubar, kita kan kadang pengurus gugus saja tidak cukup. Kita perlu dibantu oleh Satpol PP, dibantu sama Bimas, perlu dibantu sama Babinsa. Artinya kita perlu sinergi yang baik. Kami sebagai gugus tugas di lapangan perlu juga di backup oleh kawan-kawan dari Satpol PP, dari pembina kami, 3 pilar ya kami menyebutnya agar sinergi ini bisa terus berjalan baik. Karena di beberapa operasi gerakan masker kami selalu dibantu oleh Satpol PP, kemudian Babinsa, Bimas agar tujuan kami bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Hairul, kita masih akan berbincang nanti setelah ini. Masih banyak cerita-cerita menarik tentu saja dari Pak Hairul sebagai Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 di Kelurahan Grogol Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Jawa Post TV. Kembali lagi di Jawa Post TV dan masih bersama dengan Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 Kelurahan Grogol Utara, Hoirullah Yahya. Pak, tadi saya sempat berjalan keliling ke wilayah Anda di RW 01. Tadi saya sempat melihat ada ternak lele. Apakah ini bagian dari salah satu cara dari masyarakat agar bisa keluar dari masa pandemi ini? Iya, pandemi COVID ini kan berdampak seluruh sektor ya. Salah satunya mungkin banyak saudara-saudara kita, kawan kita, tetangga kita itu yang awalnya bekerja karena ada pengurangan, akhirnya kan mereka yang awalnya katakanlah ojol. Karena PSBB pertama kan mereka nggak bisa beroperasi. Yang awalnya mungkin katakanlah mereka bisa berpenghasilan 300.000 satu hari. Akhirnya kan karena tidak ada lagi penghasilan mereka bingung harus melakukan apa kayak gitu kan. Katakanlah di kami mayoritas penduduk itu kan banyak juga yang petani tanaman hias. Akhirnya karena tidak ada lagi yang pembeli, otomatis ya kehidupan mereka agak sulit lah. Nah, kami berinisiatif membuat sebuah kelompok usaha bersama ikan lele. Artinya kami di warga sudah dibantu dengan ada bantuan Presiden, ada bantuan provinsi ya. Alhamdulillah ini sebuah bantuan yang cukup membantu bagi kami di masyarakat. Mereka bisa dapat beras, mereka bisa dapat ada minyaknya. Jadi mudah-mudahan dengan ternak lele ini walaupun memang kita belum berhasil betul, tapi minimal kita sudah berupaya. Yang mungkin masih ingin menanam modal, kita silakan. Karena kebetulan kita memberikan nama itu kan kelompok usaha bersama. Jadi kita bisa yang mau patungan, oh saya cukup beli pakannya silakan saja. Karena kebetulan memang ikan lele ini kita ambil karena kebetulan lele ini kan dari sisi perawatan, sisi yang lainnya kan lebih mudah. Berarti ini ikan yang lain. Dari masyarakat untuk masyarakat. Ya. Ini seperti Anda juga tidak Pak? Sebagai Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 Kelurahan Grogol Utara, ini panggilan jiwa untuk melakukan gerakan untuk turut membantu pemerintah menekan angka penularan COVID-19. Artinya kan kayak gini, pemerintah sudah berbuat maksimal, tetapi hasil ini juga akan lebih maksimal kalau kita masyarakatnya juga ikut berpartisipasi. Ini kan sebuah gerakan sosial, artinya kalau pemerintah sudah bekerja keras, tetapi kita di bawah santai-santai saja kan percuma saja. Gerakan 3M juga tidak akan, katakanlah sekarang tambah jadi 4M menghindar kerumunan, tidak akan bisa berhasil tanpa ada dukungan kita di masyarakat. Di lapis bawah inilah yang sebetulnya harus digebiah-uyakan ya, bahasa kayak gitu kan, diketuk tularkan lah kayak gitu kan. Kalau pemerintah bilang, ayo pakai masker, tapi kalau di bawahnya nggak ada ketuk tular, kemudian nggak ada gayung bersambutnya,
percuma saja kayak gitu. Ayo kita menghindari kerumunan, ayo kita cuci tangan. Kalau di bawah gerakan ini tidak ada sambutannya kan akan tidak berhasil guna ya Mbak. Contohnya lah kayak gitu. Kita butuh cuci tangan. Kebetulan warga kami di Permata Hijau kita minta untuk fasilitas cuci tangan sama mereka disiapkan. Ini kan bentuk juga partisipasi warga kami yang di Permata Hijau, perhatiannya, oh Pak kita butuh alat cuci tangan. Kebetulan ada warga kami yang bisa kita siapkan, itu jadi kita siapkan seperti itu Mbak. Bagaimana kemudian Pak dari Satgas ini memberikan perhatian bagi para lansia, kemudian orang dengan penyakit bawaan yang mereka lebih rentan terpapar COVID-19? Ya. Kami dibantu oleh ibu-ibu Dasawisma, PKK Jumantik. Mereka kan punya kebetulan di Jakarta itu kan Dasawisma, Carik ya, mereka punya aplikasi Carik. Jadi di masing-masing warga itu katakanlah kita di RT 1, RW 1 itu ada tuh Mbak Yuli data lansia. Awalnya sih manual, tetapi karena sudah di sistem jadi bisa kebaca. Lansianya sudah ada berapa, jadi kita bisa memberikan perhatian agar mengingatkan kepada ibu yang sudah lansia, bapak yang sudah lansia agar tidak kemana-mana. Kalaupun nanti umpama mereka butuh sesuatu bisa menghubungi Dasawismanya. Kita juga kemarin dari PKK Provinsi DKI Jakarta kita sudah mendapatkan bantuan juga kembali masker. Terima kasih pada pemerintah DKI Jakarta sudah memperhatikan kami juga di bawah, karena bagaimanapun juga gerakan masker juga gerakan memakai masker tidak akan bisa berhasil guna juga kalau tidak ada maskernya tidak dicukupi seperti itu Mbak. Pak, ini kan masyarakat memang ada yang menggunakan masker tapi dalam tanda kutip asal menggunakan masker tidak sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah. Nah, ini kemudian juga turut tidak sih Pak dari Satgas ini melakukan sosialisasi bahwa masker seperti apa yang harus digunakan standarnya? Ya. Selama ini memang gerakan memakai masker kan hanya tidak diberikan pemahaman masker yang baik seperti apa, masker yang layak untuk dipakai seperti apa. Jadi kami sekarang sudah diberikan pemahaman bahwa masker yang baik adalah masker yang katanya 3 lapis seperti itulah ya. Katakanlah awal-awal dulu kan kita masyarakat pakai masker medis ya yang hijau itu semua kan. Masker kain 1 lapis kayak gitu. Artinya memang informasi ini, advokasi ini kan memang masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang betul gitu kan. Artinya memang gerakan masker sudah kita upayakan dengan baik, tetapi penggunaan masker yang baik juga kan harus seiring gitu kan, senada seirama kayak gitu. Jangan sampai gerakan masker ini pokoknya masyarakat asal pakai masker lah kayak gitu kan. Ini juga harus dibenarkan, harus segera disampaikan kepada masyarakat agar masker yang mereka pakai juga memang harus betul-betul yang baik seperti itu. Pak Heru, terakhir pesan dari Anda Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 Kelurahan Grogol Utara bagi masyarakat Anda terkait dengan gerakan 3M. Iya, pandemik COVID ini kan masih ada di kita. Kampung kita belum aman, artinya kita belum nyaman. Pandemik COVID ini jangan dianggap sesuatu yang remeh lah kayak gitu. Dan juga jangan dianggap juga sebuah ketakutan yang benar-benar kayak gitu kan. Iya, ketakutan yang berlebihan, karena ada juga umpama gitu kan, tetangga kita ada yang kena, kita menganggap bahwa orang tersebut sudah seperti zombie kayak gitu. Tapi kita perlu juga memberikan sentuhan kepada yang kena itu gitu kan. Kita ayomi kayak gitu kan, kita advokasi gitu kan. Masyarakat yang lain juga kita harus berikan pemahaman seperti itu. Jadi artinya gerakan 3M, 4M, mohon maaf, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ini tidak akan bisa sukses walaupun gugus tugas sudah bergerak secara maksimal, tetapi dukungan dari masyarakat kurang. Artinya peran serta masyarakat baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun yang lainnya ini tetap harus kita libatkan supaya
gerakan ini bisa sukses dengan baik, Mbak Yuni. Baik, terima kasih Pak Hairul. Semangat selalu buat teman-teman Satgas. Ya, kita Satgas, gugus tugas harus tetap semangat. Karena kalau kita tidak semangat, masyarakat ngeliatnya kok Satgasnya loyo. Iya, benar. Jadi yang perlu juga digarisbawahi tadi adalah terkait dengan takut berlebihan jangan, tapi waspada harus. Ya, Baik, demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua Satgas Padat Karya COVID-19 Kelurahan Grogol Utara, Hairullah Yahya.